Halo teman-teman, Hotel Nihiwatu adalah sebuah hotel yang sangat terkenal di Pulau Sumba dan namanya telah mendunia. Halo teman-teman semuanya, Hotel Nihiwatu adalah sebuah hotel yang sangat terkenal di Pulau Sumba dan namanya telah mendunia. Kerennya lagi, hotel ini dinobatkan sebagai salah satu hotel nomor 1 terbaik di dunia oleh media Travel and Leisure pada tahun 2016. Hotel Nihiwatu ini mengalahkan hotel-hotel bergengsi di Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, Ekuador, Chile, dan sebagainya. Di balik prestasinya yang gemilang tersebut, saya ingin membagikan sebuah kisah kepada teman-teman semua yang mengisahkan tentang pendiri dari Hotel Nihiwatu, yakni Bapak Claude Griffiths. Claude Griffiths ini datang pertama kali di Indonesia itu pada tahun 1973. Tujuan kedatangannya yaitu untuk menjalankan proyek Pertamina. Memang basic atau latar belakang dari seorang Claude Griffiths ini di bidang konstruksi bangunan. Lalu Claude Griffiths pernah tinggal di Bali selama 7 tahun. Dia sering bolak-balik dari Indonesia kemudian ke luar negeri. Karena selain dia mempunyai proyek di Indonesia, dia juga mempunyai proyek di luar negeri seperti di Afrika dan di Brazil. Suatu ketika timbullah keinginan dari dalam diri seorang Claude Griffiths untuk mendirikan sebuah hotel atau resort yang jauh dari keramaian kota. Dia menginginkan sebuah tempat yang terpencil di mana tempat tersebut belum terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar negeri. Tentunya kalau di Indonesia memang Bali terkenal dengan pariwisata. Namun hal itu tidak menjadi pilihan bagi Claude Griffiths karena Bali sudah sangat populer pada saat itu. Jadi Claude Griffiths ini benar-benar dia menginginkan sebuah hotel benar-benar dibangun di sebuah tempat yang belum ada pengaruh dari budaya-budaya asing atau budaya-budaya barat. Claude Griffiths bersama istrinya sama-sama mereka berjuang lalu mencari informasi. Bahkan mereka menjelajah langsung ke Papua, kemudian ke Afrika, ke Brazil Utara, ke Madagaskar. Dia mengumpulkan semua informasi-informasi baik dengan cara menjelajahi langsung maupun dengan mencari lewat sumber-sumber website maupun ensiklopedia. Namun ada hal yang sangat menarik bahwa dari semua informasi yang Claude Griffiths kumpulkan, itu tidak ada satupun informasi tentang Sumba. Jadi Sumba di tahun 1980-an itu benar-benar tersembunyi. Banyak orang yang belum mengetahui keindahan dari pulau ini. Ya, karena alasan bahwa Sumba ini masih tersembunyi dan belum banyak dikenal oleh orang-orang luar, maka Claude Griffiths akhirnya memutuskan untuk pergi ke Sumba. Pertama kali atau awal kedatangan Claude Griffiths ke Tanah Marapu di Pulau Sumba, itu beliau sempat merasakan kesulitan dalam berbahasa. Memang pada saat itu beliau juga sedikit-sedikit telah menguasai bahasa Indonesia. Namun orang-orang di kampung tersebut atau penduduk lokal, mereka juga tidak fasih dalam berbahasa Indonesia. Karena penduduk di sana pada zaman itu, mereka lebih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian mereka. Namun Claude Griffiths, dia tetap membaur dengan masyarakat setempat sambil dia menjelaskan maksud kedatangannya, niatnya untuk mendirikan hotel di Pulau Sumba. Dia menjelaskan bahwa hotel ini suatu saat akan memberikan dampak yang bagus dan dampak yang baik bagi masyarakat penduduk lokal setempat. Claude Griffiths mengutarakan niatnya untuk membelikan sebuah tanah atau lokasi di pinggir pantai. Namun sebelum memilih Nihiwatu, Claude Griffiths melakukan survei terlebih dahulu. Dia menjelajahi setiap pantai-pantai yang ada di Pulau Sumba dan akhirnya dia memutuskan bahwa Nihiwatu ini sangat spesial. Nihiwatu ini menjadi tempat yang sangat indah menurut dirinya dan dia memilih Nihiwatu sebagai lokasi untuk mendirikan hotel. Namun Claude Griffiths mengalami kesulitan untuk meyakinkan orang-orang kampung tersebut. Bahkan orang-orang kampung pada saat itu mereka menganggap Claude Griffiths ini sebagai orang asing yang aneh dan gila karena mau membeli tanah di pinggir pantai sedangkan tanah tersebut tidak bisa digunakan untuk berkebun. Setelah menemukan lokasi di Nihiwatu untuk Claude Griffiths jadikan sebagai tempat mendirikan hotel, namun tantangan berikutnya adalah ternyata lokasi di Nihiwatu itu tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja.
Jadi lokasi atau tanah di lokasi di Nihiwatu itu dimiliki oleh sekelompok orang, dimiliki oleh orang Rua, Galiwatu, Hodi, Koduka, dan Waihola. Nah, inilah yang menjadi rintangan tersendiri bagi Claude Griffiths untuk mendapatkan izin mendirikan hotel di lokasi tersebut. Bahkan dia harus berusaha untuk mengumpulkan para tetua adat, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh dari setiap kampung tersebut agar bisa bermusyawarah untuk menghasilkan sebuah kesepakatan. Dibutuhkan waktu 3 tahun bagi Claude Griffiths untuk benar-benar meyakinkan orang kampung agar bisa mendirikan Hotel Nihiwatu. Ya, faktor kesulitan lain itu karena pemikiran orang-orang kampung pada saat itu bahwa Claude Griffiths ini adalah orang bule, dia adalah orang asing. Ya, tahu sendiri orang asing itu bisa bebas pergi kapan dan di mana saja mereka mau. Awal perjuangan untuk mendirikan Hotel Nihiwatu itu memang cukup berat bagi Claude Griffiths bersama istrinya. Dia harus rela tinggal di sebuah lereng bukit yang dekat dengan pantai. Dia tidak tinggal di perkampungan karena pada saat itu terjadi wabah penyakit malaria. Jadi untuk menghindari dari penyakit malaria, Claude Griffiths bersama istrinya memilih untuk tinggal di tepi pantai di sebuah lereng bukit. Di setiap hari itu mereka tidur di pantai, kemudian tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada peralatan dapur yang bagus. Tapi beruntungnya Claude Griffiths, dia masih memiliki sebuah perahu atau sebuah sampan kecil. Nah, sampan itulah yang kalau mereka lapar, mereka bisa pergi untuk menangkap ikan, memancing ikan untuk makan sehari-hari. Pada tahun 1992, Claude Griffiths bersama istrinya mulai membangun Hotel Nihiwatu. Dan ketika Hotel Nihiwatu mulai dibangun, pada saat itulah orang-orang kampung mulai berdatangan. Sehingga hal itu ternyata menyebabkan Claude Griffiths terjangkit penyakit malaria. Dia bahkan sampai 30-an kali terjangkit penyakit malaria. Bahkan pernah sekali dia sampai koma dan harus dirawat di rumah sakit Singapura. Selain wabah penyakit malaria, tantangan lainnya adalah Claude Griffiths harus bersusah payah untuk mendatangkan barang-barang distribusi atau barang-barang untuk bahan-bahan konstruksi dalam membangun Hotel Nihiwatu. Memang Nihiwatu pada saat itu berada di satu tempat yang terpencil sekali. Jadi jarak dari Nihiwatu ke kota di Sumba yakni kota Waikabubak itu jalannya itu harus berhari-hari. Belum lagi jalannya rusak parah. Dan bahan-bahan konstruksi ini itu didistribusikan dari Jawa kemudian ke Bima, Bima lalu masuk ke Sumba. Teman-teman bisa membayangkan bagaimana situasi di tahun 90-an. Waktu itu akses jalan masih rusak ya. Mungkin juga akses jalan belum ada. Lalu kemudian bagaimana perjalanan dari Nihiwatu itu harus ke kota Waikabubak untuk mengambil bahan-bahan distribusi. Namun dengan penuh semangat dan optimis, Claude Griffiths bersama istrinya tetap berjuang untuk bisa mewujudkan keinginan mereka agar Hotel Nihiwatu ini benar-benar bisa berdiri di Pulau Sumba. Dalam proses pengerjaan Hotel Nihiwatu itu sering sekali terjadi keributan. Karena Hotel Nihiwatu ini dikerjakan oleh orang-orang kampung, oleh orang-orang dari penduduk lokal setempat. Hal ini karena Claude Griffiths mempekerjakan orang dari orang Rua dan orang Watu Karere. Dan dua orang ini, dua suku ini dari dulu mereka itu sudah bermusuhan. Sehingga pada saat itu muncullah sesepuh di kampung tersebut yang menyarankan agar Claude Griffiths ini jangan mempekerjakan orang-orang dari orang Rua dan orang Watu Karere. Karena dua orang ini, kedua orang dari suku ini, mereka itu sudah bermusuhan puluhan tahun. Hal ini agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi. Namun Claude Griffiths, dia tidak ingin seperti itu. Dia lalu bertindak adil, yaitu dia memisahkan orang Rua di sebelah sini dan orang Watu Karere di sebelah sana. Jadi jarak antara kedua suku ini itu mempunyai jarak 100 meter. Orang dari Watu Karere ini mulai bertambah jadi 70 orang, 80 orang. Demikian juga orang Rua juga mulai bertambah. Jadi mereka saling menambah anggota. Dan Claude Griffiths tidak mau seperti itu. Jadi dia mau bertindak adil. Orang Rua 50 orang dan orang dari Watu Karere itu 50 orang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi harus adil. Dan cara tersebut ternyata sangat ampuh. Jadi kedua suku ini walaupun mereka bermusuhan, namun mereka bisa bekerja dalam suatu lokasi dengan
damai. Semua proses, tantangan, kesulitan dihadapi oleh Claude Griffiths. Sehingga akhirnya Hotel Nihiwatu benar-benar bisa didirikan oleh orang yang 100% bukan orang Sumba, tetapi jiwanya 100% sangat mencintai tanah Marapu, tanah Sumba. Dan sampai saat ini di hotel tersebut dia telah mempekerjakan 400 karyawan dari penduduk setempat. Tidak hanya hotel, Claude Griffiths juga mendirikan yayasan Sumba Foundation. Jadi yayasan ini dia bergerak di proyek air bersih, kemudian penanganan penyakit malaria, lalu penanganan gizi buruk anak. Bahkan yayasan Sumba Foundation ini juga mendirikan klinik-klinik di beberapa kampung. Karena memang untuk akses ke rumah sakit itu penduduk setempat membutuhkan waktu atau jarak yang sangat jauh. Jadi memang upaya yang sangat tepat Claude Griffiths dia mendirikan klinik-klinik di beberapa kampung agar masyarakat setempat tidak kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Sabar ya teman-teman, masih ada angin nih. Sabar dulu. Angin kencang. Kadang ada hal-hal yang tidak terduga. Saya mengeluarkan jurus dulu untuk bisa menghentikan angin ini ya teman-teman. Aduh, jurusnya kurang begitu bagus, anginnya malah tambah besar nih. Oke, saya hantam terus ya. Yang penting teman-teman masih bisa dengar saya punya suara. Selain itu, yayasan dari Sumba Foundation ini, itu mereka sangat aktif memberikan edukasi atau pelajaran bahasa Inggris kepada penduduk setempat. Karena mau tidak mau, bahasa Inggris itu harus diajarkan bagi penduduk setempat. Karena kita melihat bahwa Hotel Nihiwatu ini tamu-tamunya itu dari luar negeri. Dan sangat rasanya ganjil sekali kalau misalnya tamu-tamu itu datang mengunjungi Hotel Nihiwatu, kemudian mereka membaur dengan masyarakat di kampung. Dan ketika mereka berkomunikasi, mereka mengalami kesulitan karena tidak mengerti bahasa Inggris. Sehingga Claude Griffiths ini mempunyai niat yang mulia. Dia ingin agar penduduk setempat juga bisa fasih berbahasa Inggris. Dengan kehadiran Hotel Nihiwatu di Sumba, itu sangat membantu sekali perekonomian masyarakat yang bekerja di hotel tersebut. Claude Griffiths adalah salah satu fond yang membawa Sumba ke mata dunia. Dia begitu mencintai Sumba, bahkan saking cintanya kepada Pulau Sumba, dia ingin menghabiskan sisa umurnya, sisa hidupnya di Pulau Sumba. Dia bahkan telah menyiapkan batu kuburnya sendiri agar ketika nanti dia telah dipanggil oleh Tuhan, dia mau dikuburkan di tempat yang sudah dia siapkan. Okay, Bapak, I still remember when you say that Sumba, your last place to be here. Is it true? Yeah, I got my burial stone there. Oh. I'll be buried here. They know that. Gina knows what to do. Yeah, first off, I love this place. This is my home. Sumba adalah rumahnya, Sumba adalah hidupnya. Terima kasih Bapak Claude Griffiths. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Anda. Terima kasih.